Kalau untuk obat-obat nih dok, tadi kan udah penyakit udah nih tentang yang bisa nyebabin gangguan pendengaran. Kalau sekarang obat-obat apakah ada dok yang bisa nyebabin gangguan pendengaran? Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian obat-obat yang sifatnya toksik ya untuk telinga, atau toksik gitu, seperti obat kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat sehat. Kembali lagi dengan saya Dr. Retno Akila Fatma Pertiwi dalam podcast Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Akagani. Baiklah, pada session kali ini kita akan melakukan bincang-bincang yaitu mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Di mana kali ini kita kedatangan narasumber yaitu beliau adalah salah satu spesialis dokter THT di Rumah Sakit Dr. Akagani. Beliau adalah Letkol CKMK Dr. Dewi Sinaga, spesialis THT KL. Izin dokter, apa kabar dokter? Baik. Baik dokter. Izin ya dok, kita ingin memperkenalkan diri dulu nih. Mau tahu juga dokter Dewi ini seperti apa? Silakan dokter. Ya, selamat pagi sahabat sehat sekalian. Perkenalkan saya Dr. Dewi Sinaga, spesialis THT KL. Saya berdinas sebagai dokter THT di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Terima kasih. Terima kasih dokter. Baik dokter, kita langsung aja ya dok ya tentang berbincang-bincang nih mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Sebelum dari kita langsung ke topik nih dok, FYI dulu buat teman-teman sobat-sobat sehat semua, yaitu bahwa bulan ini bertepatan banget nih dengan bulan pendengaran dunia ya dok ya. Ya di mana ini tanggal berapa nih dok? Hari pendengaran dunia dok? Ya betul, memang bulan Maret itu tepatnya tanggal 3 ya tanggal 3 Maret. Itu diperingati sebagai Hari Pendengaran Dunia. Jadi dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Dunia, kita berbagi tips tentang kesehatan pendengaran, juga macam-macam gangguan pendengaran yang bisa terjadi pada telinga kita. Berarti pas banget ya dok ya, di bulan ini kita juga mengangkat tentang gangguan pendengaran ya dok ya, iya, dimana buat lebih baik nih dok ya, lebih kita ada terapinya, wawasan lebih juga untuk gangguan pendengaran ya dok ya. Kemudian untuk langsung ke topik ini dok ya, apa sih dok sebenarnya gangguan pendengaran itu sendiri? Ya, terima kasih. Kalau kita membahas tentang definisi ya terlebih dahulu, gangguan pendengaran itu adalah ketidakmampuan organ pendengaran kita di dalam menangkap sumber suara, baik sebagian maupun seutuhnya, baik yang terjadi pada satu atau dua telinga. Jadi dengan gangguan pendengaran ini ujungnya nanti akan terjadi gangguan pemahaman. Jadi kemampuan pemahaman terhadap suatu kata yang didengar itu akan bermasalah, sehingga otomatis akan menyebabkan gangguan komunikasi, interaksi sosial maupun proses belajar ya pada anak-anak yang sudah mengalami gangguan dengar. Oke, berarti walaupun udah telinganya satu ataupun kedua telinga yang mengalami gangguan udah termasuk gangguan pendengaran ya dok ya? Iya betul. Oke, baik dokter. Kemudian untuk telinga sendiri nih dok, apakah ada bagian-bagian tertentu yang sering terdapat gangguan dok? Apakah juga ada fungsinya sendiri yang membuat jadi gangguan pendengaran itu sendiri? Ya, sebelum mungkin kita masuk ke berbagai macam gangguan pendengaran yang bisa terjadi, mungkin untuk sahabat sehat sekalian ini kita perkenalan dulu tentang anatomi ya, Dr. Retno. Jadi sebenarnya anatomi telinga itu dibagi atas 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, bagian luar ini termasuk di dalamnya adalah daun telinga, liang telinga sampai ke gendang telinga. Nah, telinga tengah itu dimulai dari di belakang dari gendang telinga. Nah, itu ada satu ruang ya, namanya ruang telinga tengah atau kafum timpani kita sebutnya. Kemudian di sana juga ada saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan belakang hidung yang disebut dengan saluran tuba eustachius. Kemudian masuk lagi ke belakangnya itu ada koklea yang biasa kita kenal dengan rumah siput ya. Itu masuk telinga bagian dalam. Setelahnya juga masih ada lagi saraf pendengaran. Kemudian pusat pemahaman dan penangkapan suara itu adalah di otak. Jadi sebenarnya mendengar itu di otak. Nah, telinga itu adalah merupakan saluran penangkap energi suaranya begitu.
Berarti kalau misalnya teman-teman nih suka bilang takut gendang telinganya pecah, itu di bagian mana tuh dok? Nah, gendang telinga pecah itu biasanya penyebabnya adalah infeksi dari telinga tengah ya yang paling sering. Biasanya berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan bagian atas. Jadi batuk pilek pada anak itu sering menyebabkan terjadinya perforasi atau pecahnya gendang telinga. Kemudian yang paling sering juga itu trauma ya. Trauma, misalkan pembersihan telinga atau luka tusuk namanya, seperti tertusuk. Kemudian yang paling sering juga yang menyebabkan lubang telinga itu perforasi atau ruptur ya, itu bolong kayak gitu ya dok ya? Karena perubahan tekanan, misalkan adanya naik pesawat gitu Dr. Retno yang kebetulan terjadi perubahan tekanan yang sangat drastis. Itu juga bisa menyebabkan ruptur dari gendang telinga atau menyelam ke kedalaman yang terlalu dalam dan sangat cepat sehingga kurang terjadi penyesuaian tekanan, itu juga bisa menyebabkan ruptur gendang telinga. Operasi dari itu ya dok ya. Baik dokter. Udah dijelasin tentang bagian-bagian, kemudian juga fungsinya juga dok. Macam-macamnya nih dok. Macam-macam gangguan pendengaran ini apa aja dok? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang macam-macam pendengaran itu banyak sekali ya. Mulai dari alur dari telinga, daun telinga sampai ke pusat dari otak, luar ke dalam ya berarti. Iya betul. Nah kalau kita bicara mengenai gangguan pendengaran yang dari telinga luar, itu memang harus dinilai dulu dari inspeksi ya, maksudnya dari daun telinga, apakah daun telinganya itu terbentuk sempurna, karena sebagian itu kelainan bawaan juga ya yang menyebabkan pembentukan daun telinga itu tidak sempurna, mengecil, atau yang disebut mikrotia, atau pembentukan liang telinganya yang tidak sempurna atau tidak terbentuk. Bisa juga berarti dok. Nah itu ya, iya betul, itu yang bawaan lahir ya, itu juga sudah menyebabkan gangguan hantaran. Kemudian untuk telinga luar yang paling banyak juga adanya earwax ya atau cerumen. Nah cerumen itu juga bisa menyebabkan gangguan hantaran pendengaran. Selain itu infeksi pada telinga luar seperti infeksi bakteri atau jamur atau benda asing yang sering pada anak-anak, itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian masuk lagi ke telinga tengah. Telinga tengah itu ruang di belakang gendang ya. Ruang di belakang gendang itu, nah itu juga sering terjadi peradangan, kemudian berkaitan dengan ISPA itu paling sering pada kelompok anak, itu juga di tengah juga ya, dok, betul. Ya? Biasanya terjadi penumpukan cairan telinga tengah, itu mengganggu proses pendengaran. Dan yang terakhir itu di telinga bagian dalam. Nah telinga bagian dalam itu dan saraf pendengaran itu juga bisa terjadi, ada yang kelainan bawaan, ada yang karena trauma bising, ataupun karena faktor usia dan penyakit degeneratif. Itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang sifatnya saraf gitu. Oh, langsung ke saraf ya dok, karena udah di dalam itu berarti. Betul. Dok, ya? Nah, untuk gangguan pendengaran itu ada tipe-tipenya ya Dokter Retno ya. Ada yang sebenarnya dibagi tiga. Ada yang gangguan pendengaran atau kita sebut sebagai tuli konduktif. Itu tuli hantaran, artinya adanya hambatan di dalam pengantaran energi suara untuk diproses lebih lanjut. Nah biasanya itu gangguannya di telinga luar dan tengah. Kemudian yang kedua tipe tuli saraf atau sensori neural kita sebutnya. Nah itu juga biasanya terjadi pada telinga bagian dalam. Kemudian yang ketiga ini tipe campur, jadi ada percampuran ya dok ya? Ada campuran antara si konduktif dengan sensori neural tadi ya dok ya. Gitu. Oke dokter. Kemudian dokter, tadi kan udah dokter jelasin nih gangguannya, macam-macam gangguannya juga dijelasin. Yang paling sering nih dok, yang paling sering dokter temuin ataupun juga case-case prevalensinya dari gangguan pendengaran itu sendiri apa sih dok? Nah, prevalensi kalau kita bicara paling sering ya, itu berbeda ya dari kelompok anak, dari kelompok kaula muda sampai usia tua kayak gitu. Nah, kalau pada anak-anak yang paling banyak yaitu karena infeksi cerumen, kemudian benda asing, kemudian otitis media yaitu radang pada telinga tengah. Kemudian kalau pada kelompok usia muda itu paling banyak justru mulai sekarang ini penggunaan headset mungkin ya, jadi sering gitu, tanpa disadari sudah terjadi penurunan fungsi gangguan pendengaran yang sifatnya sensori neural. Nah kemudian yang pada kelompok orang tua itu sudah jelas ya, karena presbiakusis yaitu penurunan fungsi pendengaran yang sifatnya sensori neural karena faktor usia.
Kebetulan banget nih dokter ngebahasin juga tentang anak-anak, kemudian milenial juga dok sama usia lanjut. Yang pertama mau tanya ini dok tentang anak-anak. Kalau anak-anak ini kan biasanya kadang orang tuanya juga ngeluh dok. Dia juga batuk pilek, kemudian keluar cairan dari telinga. Itu apakah ada hubungannya dok? Betul. Jadi karena anatomi ya, kita tadi udah bahas sepintas tentang anatomi. Nah, pada kelompok anak itu paling sering infeksi saluran napas atas atau batuk pilek kita sebut ya, itu sangat beresiko untuk terjadinya gangguan telinga tengah atau radang pada telinga tengah. Karena secara anatomi telinga tengah itu kan rongga ya, ruang yang di belakang gendang. Nah, di ruang telinga tengah itu ada saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan struktur di belakang hidung. Jadi infeksi pada saluran napas atas itu sering sekali terjadi juga peradangan pada saluran tuba eustachius namanya ya, saluran penghubung yang fungsinya sebagai ventilasi sebenarnya, ventilasi drainase telinga tengah. Nah, pada kasus-kasus ISPA itu sering sekali infeksi justru pada anak ya, datang dengan gangguan telinga tengah. Biasanya anak sudah mulai mengeluhkan ya. Kalau tahap awal itu biasanya mengeluhkan, mama ini nggak bisa dengar kayak gitu, atau pendengarannya seperti ketutup, atau kadang-kadang anak mengeluhkan, mama ini seperti ada yang jalan-jalan di telinga kayak gitu, merasa seperti ada semut yang jalan gitu. Padahal sebenarnya itu adalah produksi cairan yang sudah mulai terbentuk. Karena kemudian kalau berlanjut itu biasanya infeksi berlanjut gitu ya, produksi cairan yang dihasilkan di telinga tengah itu juga bisa menyebabkan penumpukan. Nah, penumpukan cairan telinga tengah itu karena adanya bakteri di sana terjadi proses supurasi ya, namanya supurasi itu kayak pernanahan lendir yang ada di telinga tengah. Itu akan mendesak gendang, menekan gendang telinga keluar, sehingga biasanya anak akan mengeluhkan nyeri yang hebat. Kemudian kalau berlanjut lagi prosesnya, produksi cairan meningkat, akhirnya cairan itu akan mendobrak gendang telinga sehingga terjadi pecah gendang telinga. Itulah yang menyebabkan keluar cairan dari telinga tengah. Karena memang secara anatomi letak daripada tuba eustachius pada anak itu lebih rendah dan lebih pendek, sehingga kenapa pada kasus-kasus ISPA itu justru komplikasi paling sering adalah ke telinga dibandingkan orang dewasa ya. Lebih dikeluhkan sama anak-anak nih dok. Ya, betul. Gitu. Kemudian juga orang tuanya yang sering kayak mengeluhnya juga kayak gitu. Kadang kan anak-anak juga sering ngeluh sakit-sakit gitu kan dok di telinga kayak gitu. Berarti kalau misalnya semakin dia nggak diterapi, nggak ditindak lanjut, semakin menumpuk ya berarti ya dok ya? Iya, betul sekali. Cairan tersebut ya. Oke. Kemudian nih dok, udah anak-anak sekarang ke milenial. Milenial ini apa dok? Milenial ini kan udah sering banget nih headphone, kemudian earphone juga kan macam-macam nih dok, termasuk saya ya dok ya. Udah bermacam-macam merek, bermacam-macam jenis kayak gitu. Nah itu bisa nyebabin gangguan pendengaran juga dok? Ya, betul sekali ya Dr. Retno, karena kita nggak bisa nutup mata ya sekarang bahwa kalau di mall apa di tingkat sekolah lah, perkuliahan itu banyak sekali menggunakan headphone ya atau headset. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi bijak dalam menggunakan, karena kebanyakan malah anak-anak muda sekarang pakai yang agak miris buat kita ya. Karena kadang-kadang pakai headset itu atau headphone itu kan tujuannya mendengarkan musik atau mendengarkan sesuatu lah kayak gitu. Karena dipakai sampai tertidur kayak gitu itu. Kelupaan kadang sampai tertidur. Padahal waktu tertidur pun dia sudah tidak menikmati lagi ya musik yang didengar, tetapi beban energi suara itu kan langsung ke koklea kayak gitu. Nah, di koklea itu kan ada sel rambut ya, sensor suara yang menangkap sumber suara itu. Nah, bayangkan saja kalau kita misalkan mendengar musik atau suara 2000 Hz gitu. Artinya sel rambut yang menangkap sensor suara itu akan bergetar sebanyak 2000 kali per detik. Kebayang nggak kalau misalkan dia menggunakan volume suara yang tinggi, kemudian durasinya juga lama, sekian jam, berapa kali terjadinya getaran daripada sel rambut. Nah, getaran sel rambut yang terus-menerus ini akan menyebabkan kerusakan. Nah, kerusakan sel rambut ini sifatnya adalah irreversible, artinya tidak bisa dipulihkan kembali, baik dengan terapi maupun operasi secanggih apapun dia tidak bisa lagi, artinya sifatnya permanen. Akibatnya akan terjadi gangguan yang ujungnya akan terjadi gangguan pendengaran yang sifatnya saraf atau sensori neural. Itu yang kita takutkan pada usia muda, akan terjadi gampang terjadinya penurunan fungsi pendengaran. Jadi kebetulan ini kan
ada program dari Kemenkes pakai rumus ya, rumus dari Kemenkes itu sendiri 60-60 gitu. 60 artinya menggunakan volume headset itu tidak lebih dari 60% volumenya ya. Kemudian masa durasinya itu juga tidak lebih dari 60 menit. Setelah itu harus istirahat sehingga mengurangi terjadinya penurunan fungsi pendengaran yang sifatnya saraf. Terima kasih dokter. Kemudian nih dok, udah milenial, udah anak-anak, sekarang ke usia lanjut nih dok. Tadi kan dokter juga sempat nyinggung nih presbiakusis ya dok ya. Nah itu apa sih dok sebenarnya? Kemudian juga rentang usianya berapa aja tuh dok? Iya. Jadi presbiakusis itu adalah kalau bahasa kasarnya lah ya, tuli tua kita sebutnya. Tuli tua. Jadi memang pada usia rata-rata di atas usia 65 sampai 74 tahun itu terjadi proses penurunan fungsi pendengaran karena proses degeneratif ya. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bilang itu proses alami gitu. Tapi sedapat mungkin kan yang degeneratif ini juga tidak terjadi ya karena mengganggu fungsi sosial lah ya, fungsi sosial pada orang-orang tua. Nah biasanya pada kasus-kasus presbiakusis atau tuli tua itu si pasien itu kadang-kadang nggak menyadarin kalau dia itu sudah mulai turun pendengarannya. Justru keluhan itu muncul dari keluarga. Biasanya, aduh papa ini udah nggak nyambung ini diajak ngomong ini, atau kalau dipanggil harus berulang-ulang. Nah justru yang sadar itu adalah keluarga biasanya. Kenapa terjadi begitu? Karena pada presbiakusis itu terjadinya fungsi pendengaran itu perlahan. Jadi bertahap pelan-pelan rupanya sudah turun kayak gitu, sehingga kadang-kadang pasiennya sendiri pun nggak sadar kalau dia sudah turun pendengarannya. Kemudian nih dok, ada nggak sih dok penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan dari penurunan ke pendengaran itu dok? Ya banyak ya, kalau dari kelompok anak itu paling banyak adalah infeksi, kemudian infeksi serumen atau benda asing tidak disebut penyakit lah ya. Nah, paling itu ya. Nah, kalau pada usia orang tua itu biasanya penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, hiperkolesterol atau diabetes mellitus itu juga memiliki faktor resiko yang sangat tinggi ya untuk terjadinya penurunan fungsi pendengaran telinga dalam. Berarti emang harus kita kontrol juga dok ya. Betul untuk sekali. Kesehatan kita juga kayak gitu ya dok ya. Oke, bisa berefek soalnya dok ya. Iya. Kalau misalnya gangguan pendengaran tadi kan udah banyak dijelasin oleh dokter nih faktor resikonya ini dok ya. Apakah dia ini bisa datang secara tiba-tiba dok gangguan ini dok? Oh betul. Jadi untuk gangguan pendengaran atau pendengaran yang hilang tiba-tiba ya, itu kita sebut sebagai tuli mendadak. Tuli mendadak atau sudden deafness. Dan itu merupakan salah satu kegawat daruratan di THT. Jadi kalau betul. Jadi kalau biasanya itu terjadi malah bangun tidur tiba-tiba nggak bisa dengar kayak gitu. Dan paling banyak adalah terjadi pada unilateral satu telinga, tiba-tiba tidak dengar, bangun tidur tiba-tiba nggak bisa dengar sama sekali. Nah itu yang kita sebut tuli mendadak atau bahasa awamnya kita bilang stroke telinga. Nah bila mengalami gangguan tuli secara tiba-tiba itu sebaiknya segera datang ke kesehatan lah ya, karena penanganan yang cepat itu membantu untuk tidak terjadi penurunan yang lebih berat lagi. Jadi itu merupakan kegawat daruratan bidang THT. Oke, berarti udah termasuk gawat darurat, berarti harus langsung terapi tindak lanjut harus dirawat inap, diterapi dengan intensif untuk tidak terjadi penurunan yang lebih buruk lagi. Oke. Kemudian juga takutnya ke sebelahnya juga dok ya, kan tadi unilateral. Bisa nggak juga ke sebelahnya juga dok? Bisa, tetapi paling banyak adalah karena satu telinga ya, paling banyak satu telinga. Biasanya disebabkan karena aliran darah yang kurang baik, tidak lancar ke telinga bagian dalam. Kemudian untuk tadi kan udah dibahas nih dok tentang usia juga. Sekarang tentang trauma dok. Trauma kan bisa jadi ada cotton bud gitu ya dok ya. Cotton bud, terus juga kan kadang masuk lagi ke topik anak tadi. Biasanya ibu-ibu juga mengeluhkan takut juga buat bersihin cotton bud gitu, atau enggak juga mungkin ibunya takut tapi bapaknya yang mau bersihin pakai cotton bud gitu dok. Itu gimana itu dok? Benar ya. Jadi saya tidak sebut alat ya, nama alat ya. Jadi memang banyak, dok boleh nggak pakai cotton bud dok untuk membersihkan gitu. Jadi kalau kita kembalikan ke fungsi ya, jadi Tuhan itu sudah menciptakan dengan segitu sempurnanya ya untuk telinga kita mekanisme pembersihan. Jadi secara alami sebenarnya kotoran telinga itu akan bergerak ke depan kayak gitu. Jadi ada mekanisme pergantian epitel kulit dari permukaan gendang telinga, dia akan bergerak ke depan seperti roda berjalan. Jadi ada penelitian itu yang meletakkan tinta di
gendang telinga, 1 bulan kemudian itu tintanya sudah ada di liang telinga. Jadi ada pergerakan mekanisme pembuangan ke arah keluar. Jadi sebenarnya dokter THT itu kita hanya menjemput yang sudah dikeluarkan gitu. Jadi kalau dikatakan boleh nggak membersihkan telinga sendiri gitu ya, kita tidak anjurkan. Kenapa? Karena pada saat membersihkan telinga sendiri tapi kita tidak melihat, di liang telinga itu kebetulan ada kelenjar minyak ya dan serumen. Kalau jenisnya kan beda-beda itu setiap orang itu ya. Ada yang memang jenisnya kering, ada yang basah, ada yang produksinya itu banyak sekali, ada yang sedikit. Nah, kalau kebetulan karena tidak lihat, di situ ada serumen, malah justru waktu pembersihan dengan alat tanpa melihat itu akan mendorong serumen ke lebih dalam. Masuk lagi ya, Dok. Masuk Jadi lagi gitu, sehingga ya. Terjadi impaksi ya, proof dia gitu. Malah menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi dianjurkan sebenarnya sih secara rutin lebih baik untuk check up berkala ya ke dokter THT untuk melakukan pembersihan. Kemudian dok, dokter juga menyinggung nih tentang check up berkala. Ya. Sebenarnya seberapa penting nih dok pemeriksaan rutin dari pemeriksaan telinga sendiri kayak gitu dok? Seberapa pentingnya? Kemudian apakah ada waktu tertentu berapa bulan sekali kah atau gimana itu dok? Memang bukan cuma telinga ya, sebenarnya kayak gigi, mata itu wajib, termasuk THT telinga ya untuk pemeriksaan berkala. Memang tidak ada sih aturan harus 6 bulan sekali, 1 tahun sekali gitu, karena untuk produksi serumen itu beda-beda setiap orang. Ada yang setahun sekali cukup gitu ya, ada yang 2 bulan pun sudah penuh gitu. Ini bukan suatu kelainan ya, memang produksi serum itu tidak suatu kelainan, tetapi karakter produksi dari kelenjarnya juga berbeda-beda. Ada yang memang butuh lebih cepat, ada yang setahun pun kadang tidak penuh gitu. Tapi kalau ditanya minimal 6 bulan sekali lah ya, 6 bulan sekali untuk evaluasi telinga supaya tidak terjadi infeksi atau sumbatan. Terus apa aja nih dok yang bisa dinilai dari pemeriksaan tersebut dok? Kalau kita menilainya, pertama memang tetap harus dari pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik. Kemudian ada nggak masalah di telinga luarnya, kemudian ada nggak gangguan telinga tengahnya. Kemudian pemeriksaan THT ya, karena nggak bisa hanya fokus ke telinga gitu. Nah, begitu melihat gendang telinga, kita harus konfirmasi itu pemeriksaan rhinoskopi anteriornya, maksudnya pemeriksaan hidungnya, tenggoroknya kayak gitu, karena saling berkaitan ya, saling berkaitan. Kemudian bila clear itu telinga luarnya clear, telinga tengahnya tidak ada masalah, mungkin kalau mengeluhkan, misalkan mengeluhkan ini kurang dengar gitu ya, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan audiometri nada murni untuk melihat apakah ada gangguan di telinga dalamnya juga seperti itu. Oke dokter, berarti teman-teman juga ada yang nanya nih, ada ruang, kadang kan di pemeriksaan THT ini ada kayak masuk ruangan nih dok. Box itu apa sih dok? Nah, dok? Itu pemeriksaan pendengaran namanya audiometri nada murni. Jadi dari audiometri itu nanti kita bisa melihat atau menilai jenis ketuliannya. Apakah ketulian itu sifatnya konduktif atau sensorineural atau tipe campur. Nah, dari sini kita bisa membedakan, oh ini kemungkinan kelainannya di telinga luar kah, tengah kah, atau dalam. Gitu. Atau juga sampai kemudian, saraf tadi ya dok, betul. Dari audiometri juga kita bisa menilai derajat ya, derajat pendengaran. Karena derajat pendengaran itu ada yang ringan, ada yang sedang berat, bahkan sampai sangat berat. Dari derajat-derajat tadi dok, apakah ada indikasi untuk dirawat inap kah atau gimana tuh dok? Ya, kalau berkaitan dengan tuli saraf secara tiba-tiba terjadi penurunan yang ekstrim ya derajat pendengarannya, dan sifatnya tiba-tiba itu kita kategorikan sebagai sudden deafness tadi ya, dan itu harus memang rawat inap. Tetapi kalau gangguan pendengarannya bukan yang sifatnya mendadak, itu rawat jalan cukup. Dan itu juga berdasarkan derajat ya, Dr. Retno ya. Nanti derajatnya penatalasannya sesuai dengan derajat pendengarannya juga. Ya. Gitu. Berarti memang harus memeriksakan juga ya dok ya, untuk menilai dari derajatnya itu ya dok ya. Oke dok. Kalau untuk obat-obat nih dok, tadi kan udah penyakit udah nih tentang yang bisa nyebabin gangguan pendengaran. Kalau sekarang obat-obat apakah ada dok yang bisa nyebabin gangguan pendengaran tersebut?
Ya, memang banyak ya pasien kadang-kadang datang, dok saya ini makan Paramek terus kayak gitu ya. Saya tidak sebutin merek sebenarnya. Saya makan obat flu terus menerus ini dok. Mungkin itu yang menyebabkan saya kurang dengar kayak gitu tuh ya. Kita nggak bisa langsung telan itu keluhan pasien ya. Tetap kita lakukan pemeriksaan klinisnya dulu gitu. Ternyata ada serumen yang sebesar jari gitu. Padahal sudah nyalakan obat ya. Tadi dok, udah fokus ke obat gitu. Iya betul. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian obat-obat yang sifatnya toksik ya untuk telinga, atau toksik gitu. Seperti obat kemoterapi, kemudian obat malaria seperti kina, atau beberapa antibiotik kayak golongan gentamisin itu juga beresiko untuk terjadi gangguan pendengaran, atau obat-obat diuretik ya yang mempelancar kencing itu juga bisa menyebabkan ototoksik ya, menyebabkan gangguan pendengaran. Kalau obat TB juga itu dok? Ya ada sebagian obat TB tapi tidak semua ya. Tidak semua. Kemudian nih dok, tadi kan udah jelasin ya, udah anak-anak juga udah, milenial juga udah, kemudian juga usia lanjut juga udah. Sekarang ke terapinya nih dok. Terapinya kan ada namanya ABD ya dok ya, alat bantu dengar. Sebenarnya alat bantu dengar ini dikhususkan ke usia apa aja dok? Apakah semua usia bisa terjadi, bisa pakai ABD ini? Terus kemungkinan juga indikasi pemakai ini juga apa gitu dok? Indikasi pemakaian alat bantu dengar itu yang paling sering memang untuk tuli yang sifatnya saraf ya. Nah itu bisa dari kelompok anak sampai orang dewasa, orang tua gitu. Nah kalau yang banyak memang mungkin yang kita lihat adalah pada kelompok orang tua ya yang sudah menderita pendengaran presbiokusis tadi. Tuli tua biasanya kita koreksi dengan alat bantu dengar kalau pendengarannya itu minimal ke sedang berat ya. Sedang berat sudah mengganggu komunikasi. Biasanya kita disarankan untuk membantu mengeraskan suara didengar. Tapi pada anak-anak yang baru lahir juga, kayak tuli kongenital ya dok ya? Iya betul, pada tuli kongenital itu disarankan ya memang secepat mungkin ya, karena 1000 hari kita bilang, 1000 hari pertama kehidupan atau 3 tahun pertama kehidupan itu adalah masa emas anak di dalam proses pematangan pendengaran dan kemampuan bicara. Jadi proses belajar yang sangat kita kejar. Jadi kalau terjadi gangguan tuli bawaan lahir, malah sedapat mungkin sedini mungkin gitu untuk kita lakukan habilitasi ya, koreksi habilitasi maupun rehabilitasi itu pakai alat bantu dengar gitu. Malah yang tercepat itu 6 bulan. 6 bulan sebenarnya sudah kita sarankan. Udah bisa tuh ya 6 bulan ya dok ya. Tergantung memang kembali lagi ke derajat pendengarannya ya. Nah kemudian pada kelompok anak yang sudah kemampuan bicaranya bagus tapi terjadi penurunan fungsi saraf karena faktor infeksi atau yang lainnya lah gitu, tapi jenisnya saraf, itu juga kita sarankan pakai alat bantu dengar. Tujuannya adalah untuk proses belajar ya, karena kalau belajarnya terganggu karena mendengarnya terganggu, itu ujung-ujungnya nanti kan terjadi penurunan kognitif, kemampuan belajarnya, kecerdasannya juga akan tinggalan juga nih sama iya betul turun ya kayak gitu. Sehingga kalau ditanya ABD itu pada kelompok usia apa? Semua usia yang sifatnya tuli sensori neural. Terus dokter biasanya nih sekarang juga zaman sekarang biasanya pakai earwax nih dok, candle earwax kayak gitu dok. Itu apa sih dok sebenarnya? Apakah terapi lilin ya? Lilin biasanya kayak gitu, terapi lilin itu sebenarnya baik nggak sih dok untuk telinga kita atau gimana tuh dok? Kalau secara medis kita tidak menganjurkan ya terapi lilin ya, karena terapi lilin itu kan sebenarnya ada seperti kertas ya, seperti kertas yang dilapisi lilin, kemudian posisi pasien itu posisi apa ya? Kayak lilinnya itu menghadap langsung, gendang telinganya langsung terpapar ya, secara tegak lurus kayak gitu. Sementara kan yang dikeluarkan itu kadang-kadang ini kotoran telinganya, padahal sebenarnya itu adalah ada buktinya gitu, jelaga ya, jelaga dengan lilin yang meleleh yang dianggap sebagai kotoran telinga. Malah beresiko di dalam liang telinga itu kan ada organ yang sangat penting ya, gendang telinga ya. Malah banyak kasus yang justru datang ke THT itu dengan luka bakar, infeksi seperti itu. Jadi kotoran itu sebenarnya bukan kotoran telinga tapi jelaganya hasil itu pembakarannya itu ya, soalnya kan dibakar ya dok. Sebaiknya sih tidak disarankan ya terapi lilin untuk membuang kotoran telinga. Jadi bisa juga nyebabin trauma juga ya itu dok. Betul, dan paling sering malah justru infeksi sama luka bakar. Dokter terakhir nih dok ya, dari faktor-faktor resiko yang udah dijelasin sama dokter, kemudian juga usia-usia juga udah dijelasin sama dokter, ada nggak sih dok tips-tips buat teman-teman semua untuk mencegah dari gangguan pendengaran tersebut? Ya, jadi pendengaran itu merupakan aset ya,
mindset kita di dalam berkomunikasi, berinteraksi, proses belajar. Karena kalau sudah terjadi gangguan berarti sudah terjadi gangguan sosialisasi. Malah resikonya yang punya gangguan dengar ini menarik diri, tidak pede kayak gitu ya. Makanya sedapat mungkin kita harus menjaga kesehatan pendengaran. Pertama yang paling penting adalah menjaga kebersihan telinga dengan tepat. Tepat itu maksudnya apa? Lakukan cek berkala kepada dokter THT gitu ya. Tidak lakukan pembersihan sendiri yang secara blind gitu, secara tidak melihat ya kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini tadi kita tidak singgungin tentang ibu hamil ya. Oh iya, ibu hamil, Dok. Nah ini ibu hamil ini disarankan juga untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan, terutama trimester pertama itu kan pembentukan organ pendengaran ya. Jadi bijaklah dalam penggunaan obat-obatan. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter untuk menggunakan obat-obat selama proses kehamilan. Kemudian yang ketiga juga untuk ibu hamil lagi nih, untung tadi terlintas ya. Untuk ibu hamil pada saat sudah melahirkan sebaiknya disarankan anaknya hindari paparan bising. Hindari paparan bising, sebaiknya ya hindari tempat-tempat yang beresiko untuk menyebabkan trauma pada organ pendengaran kita gitu. Dan ini pada anak muda ya, anak-anak milenial, bijaklah menggunakan headphone atau headset. Jadi tetap terapkan 60-60 Kemenkes ya, Dok ya. Volumenya tidak lebih dari 60%, durasinya tidak lebih dari 60 menit. Mungkin itu sedikit ya tips untuk menjaga supaya pendengaran kita tetap terjaga sampai usia tua gitu ya Dokter Retno ya. Terima kasih Dokter. Jadi konklusinya dari topik pada hari ini ya teman-teman ya, yaitu macam-macam gangguan pendengaran itu bisa terjadi semua umur ya Dok ya, di semua umur. Tapi juga ada tips-tipsnya tadi. Nah, di mana tadi untuk ibu hamil juga ada, anak-anak juga ada, kemudian milenial juga ada, usia lanjut pun juga ada dari Dokter Dewi tadi ya Dokter ya. Baik teman-teman, semuanya ini udah sangat jelas dijelasin oleh Dokter Dewi. Apabila teman-teman juga ada gejala gangguan pendengaran ataupun juga mau memeriksakan ya Dok ya, memeriksakan juga penting juga ya Dok ya. Iya, sangat penting. Langsung ke kontrol ke Poli THT aja di Rumah Sakit Dr. Akagani. Kemudian juga nanti bisa ketemu dengan Dokter Dewi dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton dan juga terima kasih kepada Dokter Dewi SPT HTKL. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Kemudian juga kami izin pamit, maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali di podcast Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Akagani dengan topik-topik menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.